warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baik Bu, perkenalkan ingin presentasikan tugas ataupun kami, yaitu mengenai replikasi artikel penelitian etis manajer atas investasi berlebihan pada CCR. Yang pertama akan dibacakan oleh Nadif. Nadif, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan mengenai bab 1 dan juga bab 2. Next. Untuk di bagian pendahuluan, penelitian ini membahas bagaimana skema kompensasi dan orientasi jangka panjang manajer yang mempengaruhi penilaian etis manajer dalam investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Dan juga penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori orientasi jangka panjang sebagai dasarnya. Next. Untuk latar belakangnya, yang pertama, investasi berlebih pada tanggung jawab sosial dapat mengurangi nilai bagi pemegang saham. Selanjutnya, manajer berharap investasinya pada tanggung jawab sosial akan direksi positif oleh pemangku kepentingan, dan juga penelitian sebelumnya belum menjawab pertanyaan tentang bagaimana skema kompensasi dan orientasi panjang manajer mempengaruhi penilaian etis manajer dalam investasi berlebih. Next. Untuk bab keduanya, terkait kajian teori yang A, teori dan definisi variabel-variabel, teori dasar atau grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan atau equity teori dan konsep egosentris. Yang mana menurut definisinya, teori keadilan adalah teori yang menjelaskan tentang alokasi sumber daya, yang dimana menurut teori ini setiap kontribusi yang diberikan individu kepada organisasi seharusnya dibalas dengan imbalan yang proporsional agar memberikan kepuasan pada diri kontributor. Dalam stres yang mengganggu kondisi psikologis seseorang, menurut Leung et al. Tahun 2004. Sementara itu, bias egosentris merupakan kecenderungan individu untuk lebih mementingkan segala hal yang menguntungkan bagi dirinya. Sehingga individu dengan bias egosentris merupakan kecenderungan individu untuk lebih mempertimbangkan membuat keputusan yang dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya. Sehingga bias egosentris ini akan membuat interpretasi manajer tentang keadilan menjadi bias dan kemudian akan mempengaruhi penilaian etis manajer. Dalam penelitian ini, variabel yang menjadi faktor utama adalah investasi berlebih pada tanggung jawab sosial perusahaan yang didefinisikan sebagai investasi yang tidak efisien dan dapat mengurangi nilai bagi pemegang saham. Investasi yang berlebihan terjadi ketika manajer memutuskan untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang kurang menguntungkan. Yang mana di dalam variabel tersebut terdapat skema kompensasi yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu overinvestment inducing pay dan overinvestment hindering pay scheme. Overinvestment inducing pay yakni skema kompensasi berbasis kinerja. Skema ini cenderung memotivasi manajer untuk melakukan investasi yang berlebih yang dapat mendatangkan manfaat pribadi bagi manajer dalam jangka panjang berupa peningkatan dalam besaran kompensasi. Sementara overinvestment hindering pay yakni skema kompensasi yang tidak berbasis kinerja, di mana dalam penelitian ini skema kompensasi yang tidak dikaitkan langsung dengan manfaat ekonomi yang akan mengalir kepada manajer akan memicu manajer untuk tidak melakukan investasi yang berlebih pada tanggung jawab sosial, karena melakukan investasi yang berlebih tidak akan memberikan manfaat pribadi, tapi justru akan mendatangkan kos pribadi bagi dirinya. Faktor lainnya, selain faktor organisasional yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor individual. Faktor individual tersebut yakni orientasi jangka panjang yang menurut Arli dan Ciptono 2014 masih banyak diuji sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan etis pada level individual. Orientasi jangka panjang tersebutlah yang kemudian menjadi variabel lainnya dalam penelitian ini, yang dimana orientasi jangka panjang merupakan nilai-nilai kultural
yang memandang waktu secara holistik. Untuk analisis penelitiannya, yang B, next. Yang dimana manajer berharap investasinya pada tanggung jawab sosial akan direaksi positif oleh pemangku kepentingan sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan laba perusahaan dalam jangka panjang. Peningkatan laba ini akan berdampak positif pada besaran kompensasi yang akan manajer terima. Argumen ini sejalan dengan Lei et al. Yang membuktikan bahwa manajer yang melakukan investasi berlebihan terhadap akan mendapatkan kenaikan kompensasi di masa depan. Untuk pendeskripsian mengenai pertanyaan penelitian atau rumusan masalah tidak dijawab oleh penelitian sebelumnya, yakni pernyataan yang belum terjawab dari penelitian sebelumnya dikemukakan oleh Barnea dan Rubin tahun 2010 yang berpendapat bahwa hubungan antara jumlah investasi pada tanggung jawab sosial dan nilai perusahaan tidak linear. Investasi yang kecil pada tanggung jawab sosial diharapkan dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham, namun pada jumlah tertentu, tambahan jumlah investasi pada tanggung jawab sosial justru dapat menurunkan kekayaan pemegang saham. Next. Pada bagian rangka konseptual dan juga hipotesis, hal yang menjadi rangka konseptual penelitian ini didasarkan pada teori keadilan dan teori orientasi jangka panjang yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana overinvestment pessimism merupakan X1-nya dan juga orientasi jangka panjang merupakan X2, yang akan bermuara pada investasi berlebihan pada CSR, yakni Y-nya. Dan dari penjelasan sebelumnya didapatkan dua hipotesis yang dirumuskan penelitian ini, yakni H1-nya manajer dengan overinvestment hindering pay lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sehingga tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan manajer dengan overinvestment inducing pay. Hipotesis ini berdasarkan dugaan bahwa manajer mendapatkan overinvestment hindering pay memiliki insentif yang lebih kecil untuk melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial dibandingkan manajer dengan overinvestment inducing pay, sehingga cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis. Untuk H2-nya, manajer dengan orientasi jangka panjang tidak lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis, dibandingkan dengan manajer dengan orientasi jangka panjang yang rendah. Hipotesis ini berdasarkan dengan tindakan manajer yang melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Manajer dengan orientasi jangka panjang yang cenderung akan menilai tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak etis karena investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial akan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nadif. Berikutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Randy. Kepada Randy dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menunjukkan presentasi. Untuk metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan eksperimen laboratorium di mana partisipan diminta berperan sebagai manajer baru dalam suatu perusahaan. Serta partisipan diminta untuk mempelajari informasi terkait keputusan manajer lama terhadap dana tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan eksperimen laboratorium di mana terdapat dua kelas dari jurusan akuntansi Universitas Negeri Padang yang mengikuti eksperimen ini, yaitu kelas A dan kelas C. Pada partisipan yang ikut serta dalam penelitian tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelas A mendapatkan over investment hindering pay scam dan kelas C mendapatkan over investment inducing pay scam. Untuk jenis pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval, di mana para partisipan diminta untuk menjawab setiap pertanyaan yang disajikan dalam skala 5, yaitu 1 sangat tidak setuju hingga poin 5 sangat setuju. Selain itu dilakukan juga cek manipulasi dengan memberikan satu pertanyaan agar direspon partisipan dengan skala 5, yaitu di mana 1
sangat tidak setuju, hingga poin 5 sangat setuju. Nilai median dari skor jawaban tersebut digunakan untuk mengelompokkan partisipan dalam orientasi jangka panjang baik tinggi maupun rendah. Selanjutnya, untuk bagian hasil penelitian, ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis pada penelitian etis terhadap investasi berlebih pada tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini juga akan memberikan masukan untuk perusahaan tentang pentingnya mendesain skema kompensasi yang tepat dalam mempertimbangkan faktor-faktor individu seperti orientasi jangka panjang dalam proses seleksi manajer. Selain itu, pada pengujian statistik, hipotesis pada penelitian ini yang menggunakan T untuk sampel independen dengan uji satu ujung atau one Thailand, di mana partisipan mahasiswa akuntansi kelas A 50% dan kelas C 50%. Dalam kondisi 1, pengujian tersebut menemukan hasil bahwa partisipan juga memiliki orientasi jangka panjang yang tinggi. Menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang etis dibandingkan dengan partisipan yang berorientasi pada jangka panjang. Untuk kondisi 2-nya, hasil pengujian tersebut juga menunjukkan bahwa partisipan yang memiliki orientasi jangka panjang yang lebih tinggi cenderung menilai investasi berlebih pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang etis dibanding dengan partisipan yang berorientasi pada jangka panjang rendah. Melalui uji hipotesis, pada kondisi 1, hipotesis menyatakan bahwa manajer dengan kondisi orientasi jangka panjang tinggi cenderung menilai investasi berlebih pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan tidak etis dibanding dengan manajer dengan orientasi jangka rendah tersebut tidak terbukti, di mana orientasi jangka panjang manajer tidak mempengaruhi penilaian etis terhadap investasi berlebih pada tanggung jawab sosial. Pada kondisi 2, setelah uji manipulasi menunjukkan hasil bahwa hipotesis mengatakan manajer dengan orientasi jangka panjang yang tinggi akan lebih cenderung melihat investasi berlebih pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan manajer orientasi jangka panjang yang rendah. Ternyata tidak terbukti juga. Jadi perbedaan dalam orientasi jangka panjang tidak membuat manajer menilai investasi berlebih pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang lebih atau kurang etis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Randy. Berikutnya, slide diskusi dan kesimpulan akan saya sampaikan. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana faktor-faktor organisasional dan individual mempengaruhi keputusan etis manajer terkait dengan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Faktor organisasional yang teliti adalah skema kompensasi, sementara faktor individual yang diteliti adalah orientasi jangka panjang. Menggunakan teori keadilan dan teori egosentrik sebagai dasar argumen, penelitian ini memprediksi bahwa manajer yang bekerja di bawah skema kompensasi ini memungkinkan akan mendorong mereka untuk melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial akan cenderung melihat tindakan tersebut sebagai lebih etis atau kurang tidak etis. Sebaliknya, manajer yang berada di bawah skema kompensasi yang tidak mendorong investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial akan cenderung menilai tindakan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis. Dapat disimpulkan, diskusi hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada penjelasan bagaimana skema kompensasi dan orientasi jangka panjang manajer mempengaruhi penilaian etis manajer dalam investasi berlebihan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa skema kompensasi dan orientasi jangka panjang manajer mempengaruhi penilaian etis manajer dalam investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.